Nah, ternyata ketika mereka udah berdua di situ kan nungguin dua orang yang ada di belakang, Dea sama Joni, ada sebuah keanehan di mana di belakang Joni itu dari kejauhan tuh kayak ngeliatin. Itu apa ya? Awalnya samar gitu kan. Awalnya samar, tinggi, besar ngikutin di belakangnya Joni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Samsul Mister Horror. Dongeng horor gue kali ini gue bakal nyeritain Ilham Junior lagi nih. Buat kalian yang penasaran dengan ceritanya, kalian wajib tonton video ini sampai habis. Dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video gue ke banyak orang. Jangan lupa juga nyalain lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video terbaru tentang gue. Dan buat kalian yang mau ikutan nonton trip, kalian bisa kunjungi Instagram gue di bawah sini. Dan buat kalian juga yang mau lihat video vlog gue juga, kalian bisa lihat di bawah sini. Dan gak usah banyak basa-basi lagi, kita mulai ke segmen donor. Dongeng horor dimulai. Oke cuy, sebelum masuk ke ceritanya, kita ritual kayak biasa. Jangan lupa ngopi. Sebelum masuk ke ceritanya, karena ini udah mau awal puasa, ya gue pribadi mau ngucapin minta maaf apabila ada kata-kata yang salah gitu kan. Apabila pas gue lagi ngonten gitu pakai kata-kata yang kasar, tapi ya only just konten lah. Kalau emang gue kan pakai gaya bahasa gue sendiri kan, nggak yang ditulis dan sebagainya. Intinya ya saling memaafkan lah. Dan gue doain semoga nanti awal puasa kalian itu semuanya lancar dan aman, dan ya nggak ada bocor-bocornya dah, nggak ada belok-belok ke tirai-tirai tertutup gitu kan. Dan itu aja sih. Dan kita bakal lanjut ke ceritanya si Jaya. Ini menyangkut kayak udah mau puasa juga ya. Semua itu berawal dari kayak mau puasa gitu kan. Nah, ketika mau puasa ini kan ada libur lah, ada libur dari pesantrennya juga gitu kan. Ya udah pasti yang dimana Ilham Junior ini pengen naik gunung lagi nih. Pada saat itu datanglah dia ke rumah Jaya. Nah, ketika datang ini Jaya udah punya feeling yang dimana bocah laknat ini, bocah matian ini pasti namanya ngajakin naik gunung. Jaya tuh sambil ngerokok depan rumah tuh kayak begini aja. Ilham tuh kayak ketawa gitu kan. Ada apa lagi? Dia bilang gitu. Terus di situ pun pengen naik, temenin om gitu kan. Ya udah, ayo. Mau naik kemana? Terus tanggal berapa? Mau naik ke Ciremai boleh nggak? Iya, ayo gitu. Ya udah, nanti om ngabarin teman-teman om dulu ya. Dia bilang gitu kan. Udah tuh. Mereka tuh ngobrol panjang lebar seputaran tentang sekolah dan sebagainya lah ya. Setelah dari obrolan itu, ya udah tuh Jaya ini ngabarin beberapa temennya. Nah, pada saat itu yang bisa ikut cuman si Joni doang. Joni ikut kan, Joni ikut tuh. Udah bisa lah, ya udah tinggal gas berangkat. Nah, ada sebuah kendala lagi. Dimana Jaya ini kan sebenarnya punya anak. Jaya ini punya anak dan anak tertuanya adalah perempuan. Si anak perempuannya ini pengen ikut. Panggilannya tuh Babeh gitu kan. Ikutlah, naik gunung kan boleh kali ikut gitu kan. Udah nggak usah aneh-aneh dah. Anak cewek diem di rumah gitu kan. Bantuin emak dan sebagainya. Ya elah, masih muda nih. Kalau udah kawin mah boro-boro kan naik gunung gitu. Terus disupport lagi sama si emaknya gitu kan. Ya udah sih nggak apa-apa sekali-sekali. Sekali-sekali tiba-tiba langsung ke Ciremai gitu kan. Nanti malah yang ada malah nggak enak sama yang lain. Nggak enak sama si Ilham gitu. Ya udah sih, lagian juga udah kenal ini. Cuman bisa ngela nafas doang. Dan akhirnya
Ya mau nggak mau kan, ya udah iya. Dan awalnya memang si anaknya Jaya ini nggak punya alat-alat cuy, bisa dikatakan punya, cuman bukan kapasitasnya untuk naik gunung. Jadi mau nggak mau pada saat itu dadakan beli, yaudah besok ikut babe kita belanja-belanja, dia bilang gitu kan. Asik. Nah ini dibawa belanja tuh, beli perlengkapan yang memang pada saat itu ya harusnya safety gitu kan. Nah selisih dari anaknya Jaya dan Ilham Junior ini memang lebih tuaan anaknya Jaya ya. Karena kan kalau kalian yang ngikutin alur cerita dari Ilham ini kan ya yang duluan nikah itu si Jaya gitu kan. Singkat cerita mereka beli perlengkapan dan akhirnya sampailah di hari H ketika mereka berangkat dari rumah untuk sampai ke Ciremai gitu kan. Ketika kumpul-kumpul, Ilham nggak kenapa-kenapa, kakak ikut ya, dia bilang gitu kan. Iya ikut, pengen nyobain ngerasain naik gunung. Nah gitu dong, jadi nanti kalau misalkan kapan-kapan kan nggak, kalau udah sering gitu kan nggak usah ngajak Om Jaya lagi, kita aja naik. Ya semoga aja suka, kata si anak Jaya ini kan. Anak Jaya kita sebut aja namanya Dea gitu kan, dan nggak usah pakai kakak-kakaan lah, kayak kita sebut aja langsung namanya Dea gitu kan. Singkat cerita mereka berangkat dan disitu pun ada Joni, ada Jaya, ada Dea, sama ada Ilham nih. Mereka itu berangkat terus mereka juga udah belanja semua ya. Sampailah di base camp. Sampai di base camp itu kurang lebihnya ya sekitar jam 7 jam 8 mereka istirahat. Nah ketika istirahat ini mereka nggak langsung terus jalan kan, tapi ngebriefing dulu, kayak dipelipirin dulu si Ilham ini. Kalau lu ngeliat apa-apa, lu jangan yang macem-macem kayak yang udah-udah ya, lu gelendotin, lu tonjokin, nggak gitu konsepnya. Iya om, ya kan kemarin tuh kesel aja gara-gara om digini-gini. Iya gue tahu, gue ngerti, gue paham, tapi jangan gitu-gitu lagi ya. Semua tuh nggak harus yang sebar-bar itu gitu, apalagi sekarang kan ada Dea tuh, kasihan, takutnya dia penakut dan sebagainya gitu kan. Jadi kalau ngeliat sesuatu ya bisikin atau toel Om Jaya atau Om Joni, dia bilang gitu. Ya udah ya siap nurut. Singkat cerita mereka istirahat kurang lebih sekitaran jam 10 atau jam 11 mereka mulailah trekking. Di awal trekking ini kendalanya adalah dimana dia memang agak sedikit kecapean. Ya ritme perjalanan mereka agak mulai ya nggak kenceng kayak biasanya gitu kan, jadi kayak capek banget gitu. Jaya tuh cuma ngeliatin aja, gimana enak kan naik gunung, lagian disuruh diem di rumah aja tiba-tiba naik gunung, bawel banget gitu kan. Ya udah sih tungguin, kalau nggak mau sono duluan. Wajar lah cuy ya, namanya juga depan orang tua gitu, capek, cewek gitu kan, pasti uring-uringan. Sedangkan Jaya tuh kayak emang nih penyakitnya. Di situ pun udah nggak apa-apa om, biarin aja kita istirahat, lagian ngapain sih buru-buru, kita santai aja. Itu dengan gampangnya Ilham tuh ngomong kayak gitu. Nah sedangkan yang di pikiran Jaya kan sebetulnya kayak yang takutnya kena trek malam nih. Kalau kena trek malam ribet lagi urusannya. Dan di situ pun kayak Jaya udah nyuruh, ya udah sini tasnya biar babe yang bawa gitu kan. Ya mau nggak mau kan dibawain. Nah setelah udah dibawain itu mereka lanjut lagi jalan. Dan ketika zuhur pun mereka menunaikan sholat zuhur gitu. Nah ketika udah selesai sholat zuhur pun akhirnya mereka lanjut lagi jalan sampailah di Asar. Di Asar ini masih belum sampai di area camp. Ya bisa dibilang baru sampai pos 3 lah gitu kan. Sampai di pos 3 mereka nyemil-nyemil makan dan sebagainya. Nah ketika nyemil-nyemil ini nanya lah Ilham ini kayak bahasa-bahasa gitu, om emang di sini puncak tertinggi di Jawa Barat ya, atau gunung tertinggi di Jawa Barat gitu kan. Iya begitulah kata Jaya ini kan. Terus mitosnya apa, katanya di sini sarangnya nenek pelet gitu kan, atau nenek pelet gitu ya. Setelah dari bilang itu tuh kayak aduh ini bocah ngapa bahasnya demit mulu gitu kan, ngapa sejarahnya itu sih. Nah sedangkan si Jaya sendiri kan juga bingung, emang di awal itu nggak kayak seperti gunung-gunung biasanya yang menerangkan oh ini ada sejarahnya, ini loh pernah terjadi lagi ini dan sebagainya gitu kan. Itu cuman mitos doang, itu urban legend atau sesuatu hal yang memang dimana iya menurut beberapa orang bahwa di sini tuh ada nenek pelet gitu kan. Terus om selama pernah naik ke gunung ini pernah ngeliat penampakan nggak, bla 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 gitu kan. Sebetulnya Jaya ini kayak males untuk ngejelasin atau nyeritain, tapi
Dea ini cuy dengan antusiasnya tuh kayak coba ceritain gitu kan. Disuruh diceritain. Aduh anak gue juga minta ceritain lagi. Diceritain lah tentang perjalanan ketika pernah naik ke Gunung Ciremai gitu kan, bawa ketemu sosok nenek-nenek dan sebagainya gitu. Di situ pun mereka saking antusiasnya mendengarkan cerita, ya kayak seneng aja. Sedangkan Joni itu cuman geleng-geleng kepala doang dengan kelakuan bocah-bocah sekarang yang dimana ya udah tidak ada sebuah larangan untuk nyeritain setan gitu kan. Ya sebenarnya tidak ada yang salah ketika menceritakan setan, dan itu nggak masalah juga. Tapi yang jadi masalah dah kalau misalkan lu cerita setan di gunung atau bilang lihat sesuatu di gunung, nah lu takut, nah itu yang salah. Tapi kalau selama kalian nggak takut mau nyeritain apapun di gunung itu nggak masalah kalau menurut gua pribadi pun kayak gitu kan. Sedangkan Joni pada saat itu cuman mantau aja sambil dengerin dongengannya dari Jaya ini. Joni itu ngeliat mantau. Dari kejauhan Joni sempat ngeliat ada satu sosok yang entah siapa, mungkin pendaki yang lagi trekking atau gimana, tapi kelihatannya kayak diem aja, diem seolah kayak lagi duduk. Dan seketika orang tersebut atau sosok tersebut itu tuh antara ngeliat ke bawah sambil nunjuk gini, atau memang cuman penglihatannya aja gitu kan, karena jauh banget gitu, ya udahlah bodo amat. Singkat cerita nggak terlalu diperpanjang tuh, nggak terlalu diperpanjang dan nggak punya pikiran apa-apa. Tanpa terasa juga mereka itu di trek itu udah mulai sore, yang dimana mungkin udah sekitaran jam 5, jadi istirahatnya tuh lama banget karena terkendala ya sama si Dea ini yang fisiknya tuh udah wah nggak kuat banget kan. Akhirnya mereka meneruskan perjalanan lagi. Akhirnya mereka sampailah yang namanya di trekking malam lagi kan. Sampai di trekking malam mereka sholat maghrib dulu. Setelah sholat maghrib mereka langsung prepare headlamp kan, kondisinya adalah Jaya di depan, Joni paling belakang. Nah kedua bocil ini tuh di tengah-tengah gitu kan. Akhirnya jalan. Di situ pun ketika awal perjalanan udah mulai maghrib, Jaya ini langsung nengok kan, seolah ngasih isyarat ke Ilham itu supaya nggak melakukan sesuatu hal yang aneh-aneh. Jalan terus, ketika lagi asik jalan, Jaya ini langsung diem. Dalam hati si Jaya, yang gue paling malesin tuh kayak beginian doang, tiba-tiba dicegat dong di depan. Kami kan Jaya bukan sembarang Jaya sekarang tuh, yang dimana Jaya dalam hatinya tuh cuman bisa baca doa sambil ya istilahnya kayak pengen ngusir makhluk tersebut gitu kan. Nah di situ tuh Jaya agak sedikit mempercepat jalannya supaya yang belakang itu nggak bisa ngikutin ritmenya. Pikirannya seperti itu karena tahu bahwa di depannya ada makhluk yang memang ngegangguin perjalanan mereka. Di situ pun Jaya sempat nengok ke Joni yang dimana kayak sebuah isyarat, dan Joni pun harus ngerti dan paham pada saat itu. Ya Joni itu udah ngerti kan. Akhirnya Jaya itu jalan dan ketika udah mendekati makhluk yang lagi berdiri di trekking, Jaya ini langsung kayak tangannya itu langsung dikepisin gini, seolah kayak nyuruh pergi. Makhluk itu memang langsung pergi, tapi ternyata ada sebuah kejadian yang dimana di belakang Jaya kirain tuh nggak ada siapa-siapa, tapi ternyata Ilham ini kayak Noel atau mukul kan. Di situ kan justru bikin kaget si Jaya gitu. Astagfirullahaladzim, langsung baca surat yang dia hafal. Pas ditengok ternyata itu adalah Ilham Junior. Jaya itu cuma kayak astagfirullah, lu ngapain sih ngikutin? Ya lagian nyeruntul aja jalannya cepat banget sih om gitu kan. Terus yang dua mana? Itu ada di belakang. Ya udah deh gitu kan. Nah ternyata ketika mereka udah berdua di situ kan nungguin dua orang yang ada di belakang Dea sama Joni, ada sebuah keanehan di mana di belakang Joni itu dari kejauhan tuh kayak ngeliatin. Itu apa ya? Awalnya samar gitu kan. Awalnya samar, tinggi, besar ngikutin di belakangnya Joni. Di situ pun Ilham nih udah teriak, "Om, itu di belakang apa? Itu di belakang apa? Itu di belakang apa?" gitu kan. Udah teriak-teriak tuh. Di situ pun kayak langsung dibungkam. Nah, sedangkan si dia sendiri karena ngedenger teriakan di belakang apa, langsung nengok dong. Dek. Joni pun nengok. Dek. Mereka sebetulnya nggak terlalu mengkhawatirkan karena cuman siluet doang kali. Tapi makin lama Joni perhatiin dan dia pun langsung ngikutin gerakan kepala dari Joni ini kan, jadi kayak nengok ke atas gitu cuy. Set. Di situ ada dua pasang mata yang lagi natap mereka berdua.
Tapi Joni pun bukan Joni sembarang Joni nih. Joni pun nyuruh untuk Dea buat lari atau kabur dari tempat tersebut. Tapi karena ketakutan, Dea ini cuma bisa diem sambil duduk dan panik banget pada saat itu. Joni yang lihat Dea nggak bisa ngapa-ngapain kan, langsung teriak ke Jaya, "Jai, buruan sini," gitu kan. Tapi bukannya Jaya yang lari, justru malah Ilham yang buru-buru nyerentel. Ya bisa dikatakan lari kencang, langsung ngejatuhin tas gitu kan. Lari sekencang-kencangnya. Joni ini langsung kayak, "Ngapain lu nantangin," gitu kan. "Gak usah lu ganggu tim gua, pergi lu dari sini." Itu dibentak dong sama Joni. Akhirnya Ilham ini ketika Joni lagi ngebentak makhluk tersebut, Ilham ini langsung nyamperin dia kan, dan Ilham langsung natap melotot. Seolah kesel, marah gara-gara anaknya Om Jaya ini dibikin ketakutan sama makhluk tersebut. Dan makhluk tersebut pun seolah kayak natap ke si Ilham. Tapi ternyata cuy, Joni yang tahu bahwa tatapan Ilham ini seperti kayak marah dan kesel, bener-bener kayak dibikin ngeri dan merinding. Justru yang bikin merinding itu bukan makhluk tersebut, justru tatapan dari Ilham ini. Dan bener aja, dari tatapan Ilham yang bener-bener kayak marah dan murka, makhluk tersebut itu langsung pergi, ngilang ditelan kabut pada saat itu. Dan setelah makhluk itu pergi, memang disusul dengan kabut yang begitu tebal. Di situ pun langsunglah Jaya pun nyamperin ke mereka bertiga. Dan Dea ini ditenangin dulu karena kondisinya ketika melihat makhluk tersebut agak, gimana ya, kesadarannya itu agak-agak lembutannya lah, kalau bahasa gua mah ya, lembutannya belum kumpul gitu, kayak masih bengong, lamun, terus ketakutan. Akhirnya dikasih minum lah sama si Jaya ini kan, kasih ini minum dulu, nggak ada pembahasan atau anaknya ini diledek-ledekin, dah istirahat. Nah ketika istirahat ini mungkin sekitar setengah sampai setengah jam lebih gitu kan. Di situ pun Jaya ini bilang, "Ham, jagain tuh kakak lu." "Iya Om, tapi jangan yang aneh-aneh lu ya." "Iya." Akhirnya ya udah tuh dijagain. Yaudah yuk lanjut lagi jalan. "Kamu masih kuat kan ya?" kata bokapnya itu kan. "Iya kuat." Ya udah yuk jalan lagi. Jalanlah mereka. Jalan, singkat cerita sampailah mereka di area camp. Ketika sampai di area camp ini kurang lebihnya ya sekitar jam 9-an lah sampai di area camp. Akhirnya langsung masak-masak dan setelah makan pun mereka ngobrol lah. Dan dia ini sempat nanya, itu apa ya gitu. "Makanya kalau kamu mau naik gunung atau mau kemana-mana, kamu tuh harus tahu ilmunya dulu, dalam artian harus butuh persiapan, jangan yang cuman sebatas naik aja gitu kan." Nah setelah dari omongan itu ya dia pun paham dengan kesalahan dia yang dimana ya pengen naik gunung aja, kiranya tuh kayak cuma sebatas jalan terus nggak ada hal-hal yang lainnya. Di situ pun Joni pun menjelaskan bahwa ya di gunung itu bukan cuma jalan trekking, tapi butuh persiapan fisik, butuh persiapan mental, butuh persiapan materi dan sebagainya gitu kan. Dijelasin panjang lebar tanpa terasa. Waktu pun sudah menunjukkan jam 11-an. Di situ pun kayak nyuruh istirahat supaya mereka besok summit itu bisa fresh dan bisa tenaganya itu kumpul gitu kan. Dan rencana memang Jaya ini mau mengajak mereka summit itu bisa dikatakan gimana caranya supaya anak perempuannya ini bisa ngeliat sunrise gitu kan. Jadi ya udah istirahat. Tapi sebelum istirahat ini dia ini kayak pengen pipis. Tapi pengen pipis dulu, anterin yuk. Ya udah dianterin tuh kan sama bapaknya, dianterin. Di mana? Tuh di situ pakai disemak-semak gitu kan, ditunjukin. Nah ketika mau pipis ini dia ini langsung balik lagi. Nggak mau di situ ada yang liatin. Siapa yang ngeliatin gitu kan, disenterin nggak ada loh, itu tempatnya memang udah enak banget lah, udah strategis banget gitu kan. Nggak mau ada yang ngeliatin. Bingung kan Jaya ini kayak, ngeliatin gak ada. Tapi bener kali pindah ke satu tempat yang lain. Pas mau pipis lagi dia ini kayak, nggak mau ada yang ngeliatin gitu kan, kayak siapa sih yang ngeliatin. Bahkan saking keselnya Jaya ini sampai teriak lah, "Woi, siapa nih yang ngintip anak gue lagi mau pipis gitu kan? Pergi lu." Ya memang pada saat itu nggak ada siapa-siapa cuy. Maksudnya nggak ada orang yang memang ngintip.
siapa ya, dicari demit pun yang lihat nggak ada gitu kan. Masa iya yang bisa ngeliat cuman si Dea doang pada saat itu. Dan karena saking bingungnya kan kayak ya udah pipis. Mau ngambil sarung lah, mau ngambil sarung gitu kan. Karena di tempat yang ketiga pun sama, katanya ada yang lihat. Akhirnya kayak diambilin sarung supaya dia pipisnya lebih aman. Jadi kalau ada yang lihat tuh ya udah biarin aja, toh nggak kelihatan ini gitu kan. Diambilin sarung, tapi ketika mau balik setelah ngambil sarung, Ilham ini udah ngambil batu yang dimana batu itu langsung dilempar. Sedangkan Jaya yang ngeliat itu langsung panik kan. Lah ini bocah kenapa tiba-tiba ngelempar ke tempat atau ke spot yang memang pada saat itu anaknya lagi pipis. Ilham lu kenapa gitu kan. Itu om lihat, ternyata memang ada sesosok nenek-nenek yang dimana nenek-nenek itu lagi natap si Dea. Wah, Jaya tuh benar-benar panik dan lari sekencang-kencangnya. Nenek-nenek tersebut memang awalnya mau nyamperin seolah kayak mau bikin ya anaknya Jaya ini kenapa gitu kan. Tapi untung gara-gara dari lemparan batu tersebut nenek-nenek itu jadi nggak jadi kan. Akhirnya Jaya ini langsung lari dan nyelamatin anaknya. Ketika anaknya udah dipegang, langsung dia ini jatuh pingsan, nggak sadarkan diri. Ketika nggak sadarkan diri, akhirnya langsung teriak, John bantuin gue, John bantuin gue. Dibantuin dan langsung dibawa ke tenda pada saat itu. Nah ketika dibawa ke tenda, kita akan beralih ke Dea dulu pada saat itu, yang dimana Dea ini kan ngelihat satu sosok nenek-nenek, yang dimana nenek-nenek itu menurut di penglihatan Dea, nenek-nenek ini bener-bener ya kasihan gitu kan. Cu tolongin nenek gitu kan. Dia tuh kayak, loh kok ada nenek-nenek, tanpa punya pikiran yang aneh-aneh pada saat itu. Jadi kayak, nenek mau kemana gitu kan, bisa nggak tolong antri nenek pada saat itu. Nah ketika udah kayak ngerasa kasihan kan, ya udah yuk dianterin di mana rumahnya, di sana, sambil nunjuk. Di situ pun dia tuh langsung kayak ya udah mau nganterin si nenek tersebut kan. Nah ketika mau nganterin si nenek tersebut, ya udah tuh jalan mereka berdua. Di situ pun ditanya lah sama si Dia ini, yang dimana nenek tuh mau kemana sih, dan kenapa malam-malam itu keluar, terus anak-anak nenek itu pada kemana dan sebagainya gitu kan. Nenek ini cuman kayak beranggapan dia tuh tinggal ya sendiri, terus ya gara-gara kemalaman gitu kan. Ya cuman speak biasa kayak begitu dong, terus jalan, terus sambil nanya lagi mana rumah nenek. Sebetulnya ketika di jalan itu awalnya tuh di depan tuh kosong, gelap gulita, nggak ada apapun kan. Tapi tiba-tiba ketika nunjuk itu loh rumah nenek udah sampai gitu kan, tiba-tiba ada. Sempet punya rasa keanehan gitu kan, yang dimana kok bisa-bisanya tadi awalnya nggak ngeliat apapun tapi sekarang ada rumah gitu kan. Akhirnya ya udahlah dibawalah ke rumah, dan setelah udah dibawa ke rumah juga nenek ini nyuruh atau kayak ya udah kamu istirahat dulu di sini atau duduk dulu minum dulu. Dia ini kan kayak udah sampai ini nih mau balik lagi karena nggak enak kan. Ya udahlah, aku pamitan aja, nggak enak sama orang tua sama teman-teman yang lain di sana gitu kan. Udah nggak apa-apa sebentaran aja kok. Ya karena udah ditawarin kayak gitu kan nggak enak lah. Akhirnya ya udah nggak apa-apa, dibawa masuk lah dia ini ke dalam. Nah ketika udah masuk, ternyata cuy, dia ini dikagetin dengan makanan atau minuman yang disuguhinnya itu bukan kayak, mungkin kayak kita tuh mikir oh dengan makanan yang enak, tapi ternyata bukan. Tapi ini benar-benar pure disuguhin dengan minuman yang berwarna hitam dan berbau seperti air comberan gitu cuy. Dan makanannya pun seolah kayak makanan daging busuk, yang dimana itu kayak jeroan dari binatang cuy. Dia tuh kayak langsung bahkan karena memang bukan cuman mual doang, gara-gara makanan tersebut pun bener-bener pure bikin isi daleman atau makanan yang ada di perut dia ini langsung keluar semua tuh. Gitu kan, muntah-muntah. Dan ketika nengok, dia tuh bener-bener dikagetin bahwa nenek-nenek tersebut yang awalnya itu normal, tapi sekarang rambutnya urak-urakan, rambutnya tuh bener-bener panjang, dari rambutnya ini putih semua. Wah bener-bener bikin dia tuh nggak bisa berkata-kata dengan penampakan yang baru pertama kali dia lihat pada saat itu.
Dia tuh cuman bisa teriak, kamu siapa, kamu siapa, kamu siapa. Di situ pun nenek ini bilang, silahkan dimakan cu, gitu kan. Tapi dia ini benar-benar ketakutan dan terus kayak berontak ke belakang, ke belakang, ke belakang, dan tek mentok gitu kan ke punggungan rumah. Nah, kita akan beralih lagi ke si Jaya, yang dimana Jaya punya feeling dan firasat bahwa anaknya kayaknya jiwanya itu dibawa. Di situ pun Jaya ini bilang ke John, John, lu tungguin ya anak gua, tolong jagain kakak lu ini. Terus mau kemana? Udah, lu pokoknya diem aja. Ya, kalian tahu sendiri ya, Ilham Junior ini bener-bener susah banget dibilanginnya dan memang barbar banget. Akhirnya nurut sih, awalnya tuh nurut aja. Nurut, ya udah tuh pergilah Jaya. Tapi kepergian dari Jaya ini dipantau sama Ilham di belakang. Joni yang udah tahu tuh kayak bilang kan, Ham, nggak usah aneh-aneh, biarin, itu udah dari urusan Om Jaya gitu kan, kamu nggak usah kemana-mana. Terus ditanya, terus mau kemana, kan anaknya lagi kenapa. Udahlah, nggak tahu juga, udah biarin aja. Nanti juga ada hal yang harus kamu tahu juga gitu, seiring berjalannya waktu kamu pun akan tahu sendiri. 10 menit kepergian dari Jaya ini ngebuat Ilham ini agak sedikit khawatir. Di situ pun langsung ngeleos lah, pergi ninggalin tenda di situ kan. Nah, ketika Johnny yang udah sadar, nih bocah kemana nih satu, udah cuman bisa nepuk jidatnya, yang dimana nih bocah udah pasti cabut lagi nih, udah pasti kabur lagi. Johnny itu benar-benar udah nggak bisa ngapa-ngapain, karena di sisi lain ya harus ngejagain dari si dia ini gitu kan. Ya semoga deh kalau Ilham ini nggak bakalan kenapa-napa. Dan kita akan beralih ke si Jaya. Jaya ini lari sekenceng-kencengnya, karena feelingnya itu bener-bener kuat, karena kan darah dagingnya sendiri gitu kan. Lari terus dan ketemulah pohon besar, yang dimana Jaya sebelum nyamperin pohon besar tersebut tuh mandang doang dong, feeling gua anak gua ada di sini nih. Langsung jalan pelan-pelan nyamperin spot pohon tersebut. Dan seiring berjalannya waktu, ketika udah sampai pun diputerin tuh, baru setengah putaran ternyata ngeliat bahwa anaknya itu lagi ketakutan. Dan di situ pun ada nenek-nenek atau makhluk yang memang seolah lagi ngegerayangin atau lagi megang-megangin gitu, entah mau diapain. Dan di situ pun ada sebuah teriakan ketakutan minta tolong dari anaknya ini, tolong, tolong, tolong gitu kan. Di pikiran Jaya ini pada saat itu kayak, wah nggak bisa gua ini. Dan harusnya kan Ilham ini nyusul tuh kayak jeda 10 menit kan, otomatis ya nanti gitu. Ternyata dong dari belakang itu lari kenceng banget, entah memang larinya yang kenceng atau fisiknya yang kayak gimana gitu kan. Lari sekenceng-kencengnya, terbang coy, bukan terbang sih, lari shoot, kayak ditendang tuh si makhluk nenek-nenek ini kan. Ketika ditendang memang makhluk tersebut tuh langsung kabur gitu kan, langsung mental gitu aja. Nah, di situ pun Jaya cuma melongo aja, astagfirullahaladzim, ini bocah udah ada di sini lagi ya. Dan di situ pun langsung kayak ditenangin. Yang ditenangin itu si dia ya, tapi dia ini masih ketakutan, gimana lagi. Dan buru-buru lah Jaya ini nyamperin, lu ngapain kesini? Enggak, udah pokoknya ya. Mereka tuh cekcok, debat. Dan sosok nenek tersebut itu benar-benar nyengkram dari punggungnya si Jaya ini kan. Tapi Jaya ini langsung melotot dan nonjok tuh. Makhluk tersebut tuh lagi-lagi mental. Dan Jaya ini langsung bangun, melotot sambil baca doa. Dan makhluk tersebut pun perlahan hilang lagi gitu aja. Dan ada sebuah teriakan, yang dimana anak itu milikku. Tapi dibaleslah sama si Ilham Junior ini, milik lu, gak ada lu, milik lu. Ini manusia dan ranahnya bukan di dimensi yang seperti ini. Kalau lu macem-macem sama kakak gua bakal bikin perhitungan, ngoceh sendiri. Sedangkan Jaya cuman diem aja ngeliatin bocahnya tersebut gitu kan. Dan disitu pun kayak ya udahlah mau gimana lagi gitu kan. Dan singkat cerita Jaya ini baca doa di depan dia tersebut gitu kan, kayak dibangunin dan disitu pun udah jalan-jalan.
Di situ pun kayak dia ini kan digendong dan kondisinya adalah Ilham ini di depan. Nah ketika Ilham ini di depan, jalanlah mereka di sepanjang perjalanan ini tidak ada gangguan apapun, kayak normal-normal aja gitu kan jalan, sampailah di tenda. Dan ketika sampai di tenda ini memang dia ini udah siuman menurut Johnny. Ketika udah siuman, Johnny ini langsung ngomelin Ilham, "Lu ya bocah bandel banget, jalan terus gitu kan, susah banget dibilanginnya." Hehehe. Ya maaf Om, lagian kan khawatir gitu kan, pengen tahu dan sebagainya. Udah susah banget dibilangin ya, emang 11-12 sama almarhum bapaknya. Nah tanpa disadar Ilham ini langsung noleh ke Jaya kan, yang dimana sebetulnya sebelumnya itu lagi ngegendong dia gitu. Tapi pas dia, lah kok nggak ada? Dan baru sadar juga Ilham, yang dimana ketika lagi pergi juga kan sebenarnya dia ada di tenda, tapi kok tiba-tiba ada di sana, terus digendong tiba-tiba nggak ada. Ilham ini kayak pengen nanya, dan di situ pun Jaya nggak bilang sesuatu atau nggak menceritakan. Udah nggak usah, kita istirahat, besok kita summit gitu kan. Sempet nanya atau kepo, tapi Jaya ini kayak, nanti suatu saat kamu bakalan tahu sendiri. Akhirnya ya sudahlah, karena memang sama omnya ini nggak diceritain gitu kan. Ya bodo amat. Singkat cerita, ketika udah subuh, mereka itu akhirnya memutuskan untuk summit. Dan di perjalanan summit ini juga alhamdulillah itu nggak ada gangguan apapun lagi. Singkatnya, mereka turun dari summit. Oh iya, di summit ini atau di perjalanan ke puncak ini benar-benar dia pun ya langsung suka atau jadi ya pengen naik gunung lagi gitu kan. Itu awal mula dimana dia akan jadi partner atau dari tim si Ilham Junior ini cuy. Singkat cerita, mereka turun beres-beres dan lanjut turun ke bawah gitu kan. Ketika turun ke bawah itu ada sebuah kejadian yang dimana dia ini ngelihat nenek-nenek lagi cuy. Tapi pada saat itu Ilham ini kan emang ngeh ya, maksudnya kayak bener-bener ngejagain kakaknya ini, ditatap. Nenek-nenek itu memang jaraknya nggak terlalu jauh, sedangkan kedua om-omnya ini nggak ada yang ngeh gitu kan. Di situ pun Ilham kayak, "Om tungguin om, aku mau pipis dulu ya, atau mau jalan duluan nggak apa-apa." Ya udah sono pipis, nggak ada main duluan. Akhirnya pipis. Tapi pas makin lama diperhatiin kayak, nih bocah dipisnya kemana, kok makin lama makin jauh. Ternyata bener-bener kayak pas di tatapan atau diperhatiin sama Johnny sama Jaya itu kayak, ini bocah ngapain sambil bawa kayu gitu kan. Kayunya ini bener-bener dilemparin sekencang-kencang, dan ketika ngeliat itu kayunya dilemparin kemana, ternyata ngelemparnya itu ke satu sosok nenek-nenek yang dimana lagi natap gitu kan. Dan nenek itu kena kepala ya, soalnya kayak memang orang kalau dipukul atau dilempar sesuatu sakit langsung jatuh gitu kan, nggak tahu kemana tuh. Di situ pun kayak langsung balik lagi, nggak ngomong sepatah kata pun langsung balik gitu kan. Sedangkan Johnny sama Jaya itu cuma bisa bengong, dalam hatinya udah kayak, emang nih bocah ya bener-bener barbar banget. Singkat cerita, setelah dari kejadian itu pun lanjut turun lagi, dan Jaya tuh nggak mau ngomong atau ngebahas sesuatu hal yang sebelumnya udah kejadian, yang dimana emang udah perwatakan dari anak ini tuh barbar banget. Tapi selama barbarnya ini dia tahu ilmu dan pengetahuan gitu, yang nggak jadi masalah. Tapi kalau misalkan barbar cuma sebatas barbar doang, itu yang ditakutkan adalah jadi kendala di nantinya gitu kan, atau jadi bumerang buat dianya sendiri. Singkat cerita, mereka sampai di base camp langsung beres-beres, dan sebelum beres-beres pulang ke rumahnya gitu kan, di situ pun Jaya ini kayak bacain doa terus sambil kayak ngusapin anaknya gimana caranya supaya nggak ada yang ngikutin, nggak ada yang gangguin sampai pulang. Dan singkatnya ketika sampai rumah pun alhamdulillah lah mereka sampai dengan selamat. Nggak ada yang namanya kesurupan yang lain-lain dan sebagainya. Dan sampai akhirnya cerita ini pun selesai. Pelajaran yang bisa kita ambil adalah ketika gue menceritakan Ilham Junior ini, dimana ya naik gunung itu butuh persiapan cuy, butuh persiapan, butuh banyak hal yang harus disiapin, bukan sebatas cuman pengen naik ya. Contoh gampangnya adalah mereka naik didampingin dengan orang yang memang sudah berpengalaman, terus disupport juga dengan perlengkapan yang memang safety gitu kan. Setelah dari itu semua baru bisa naik gitu. Jadi ya itulah sesuatu hal yang positif dari cerita Ilham Junior ini. Dan buat yang negatifnya ya silahkan kalian buang aja lah. Gua Samsul undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.